Pemirsa, kabar gembira bagi masyarakat yang akan mudik saat perayaan Lebaran nanti karena Presiden Joko Widodo memperbolehkan mudik atau pulang kampung dengan syarat sudah divaksin 2 kali dan 1 kali booster. Syarat tersebut diberlakukan untuk mengurangi peningkatan jumlah kasus COVID-19. Presiden Joko Widodo mengumumkan pelonggaran sejumlah peraturan di masa pandemi saat bulan Ramadan dan Idul Fitri. Salah satunya adalah diperbolehkannya masyarakat untuk mudik ke kampung halaman. Sesuatu hal yang 2 tahun terakhir ini dilarang pemerintah dengan alasan COVID-19 masih meningkat. Meski diperbolehkan mudik, pemerintah mensyaratkan supaya pemudik melakukan vaksinasi dosis ketiga atau booster sebelum pulang kampung. Para pemudik tidak harus melampirkan hasil tes negatif COVID-19 dengan antigen atau PCR jika sudah melaksanakan vaksinasi lengkap dan booster. Tes PCR menjadi syarat perjalanan mudik yang baru divaksin dosis pertama, sementara antigen berlaku bagi yang sudah disuntik vaksin kedua. Masyarakat yang ingin melakukan mudik Lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan. Dengan syarat sudah mendapatkan 2 kali vaksin dan 1 kali booster, serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Lalu seperti apa pengawasannya? Berkaca pada tahun lalu, di mana pemerintah melarang mudik pada saat Lebaran, faktanya banyak warga yang mudik tanpa menghiraukan aturan yang ditetapkan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Presiden Joko Widodo mempersilahkan warga untuk melakukan mudik di saat Lebaran nanti dengan syarat telah melakukan vaksin lengkap dan mendapatkan booster vaksin COVID-19. Di lain pihak, Kementerian Kesehatan menyatakan cakupan vaksinasi dosis kedua telah mencapai 71%. Ya, ini artinya herd immunity itu sudah tercapai pemirsa. Dan bila kekebalan bertambah, masyarakat telah mencapai 70-90% kekebalannya bertambah. Jika sudah demikian, apalagi sih sebetulnya fungsi penambahan herd immunity ini? Pemerintah mau ngejar apa nih? Kenapa harus vaksin booster lagi? Apakah warga yang belum melakukan booster vaksin COVID-19 ini kira-kira tidak akan boleh mudik? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada 2 orang narasumber, mantan Menteri Kesehatan Ibu Siti Fadila Supari dan Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 Universitas Padjadjaran Profesor Kusnandi Rusmil. Assalamualaikum, selamat sore Bapak dan Ibu. Selamat sore. Ya, pertama saya ingin ke Ibu Siti Fadila. Kita ingin tahu Ibu, bagaimana tanggapan Ibu soal keputusan Presiden itu, Ibu? Ya, itu keputusan, maaf. Oke. Bapak Presiden, tentu saja Bapak Presiden mendapat asupan dari dari bawahannya, Bapak Menteri atau siapa, tapi sebetulnya itu rada aneh, di mana Menteri Kesehatan sudah mengatakan sangat optimis bahwa kita itu tidak lagi dalam keadaan bahaya COVID, dan kemudian dengan data-data bahwa korban-korban COVID juga masih sangat sudah sangat rendah, sudah sangat rendah. Dan sebetulnya kita semua sudah tahu bahwa pada saat ini kita akan memasuki transisi endemi. Kalau kita semua jujur, karena data-data semua saya kira sudah sesuai. Dan penelitiannya Pak Pandu juga menunjukkan bahwa 80% bahwa sudah ada bahwa sudah antibodi rakyat sudah sangat tinggi, dan itu sesuai dengan herd immunity. Seharusnya kita tidak khawatir lagi. Pada keadaan transisi ke endemi, yang penting adalah pengobatan. Kita sudah tidak takut lagi dengan penularan. Boleh ketularan, tapi yang penting tidak arah dan tidak mati. Jadi kalau mudik harus di booster, itu agak menurut saya kurang pas ya. Mestinya mudik saja. Kalau ada yang terkena itu lebih baik segera diobatin, dan pemerintah sudah siap dengan rumah sakit dan obat-obatnya. Jadi
Yang penting adalah case fatality rate tetap rendah, tidak tinggi. Bu Siti, Jadi Anda ini melihat ada suatu dengan herd immunity yang sudah tercapai perbedaan 70% ke atas, menkesnya. Bu. Apakah mungkin terjadi ledakan lagi kasus COVID-19 ketika mudik? Sebetulnya nggak perlu lagi. Iya, artinya herd immunity sudah 70% atau bahkan 80%. Yang mempunyai daya tahan atau antibody titer itu sudah 80%. Artinya rakyat 100% terlindung gitu loh. Rakyat 100% terlindung. Jadi sebetulnya nggak perlu lagi. Saya nggak ngerti siapa yang memberikan pertimbangan kepada Pak Presiden. Sehingga Pak Presiden memberikan suatu anjuran untuk booster atau apa. Sebetulnya tidak pas menurut saya. Oke, baik. Sekarang kita Menurut ingin saya mendengar. kita harus pede bahwa kita memasuki transisi endemi. Oke, baik. Itu poin dari Bu Siti Fadila Supari, nggak perlu vaksin booster lagi, kita sudah transisi ke endemi, semua akan baik-baik aja. Nah, sekarang kita ingin menuju ke Prof. Kusnandi. Prof, begini Prof, kalau menurut Bu Siti tadi nggak setuju, tapi kalau menurut pemerintah perlu dilakukan booster untuk mudik. Bagaimana tanggapan Prof? Demikian Ibu Siti, apa kabar Ibu? Ya, baik. Ya jadi Baik, kalau Pak, menurut saya Prof. ini Baik, Prof. suatu kebaikan dari pemerintah ya untuk melindungi masyarakatnya. Oleh karena kan vaksin ini tidak berbayar ya, jadi gratis. Jadi untuk memastikan bahwa rakyatnya itu betul-betul aman. Walaupun memang dikatakan oleh Ibu tadi, oleh Pak Pandu Riono bahwa angka kekebalan itu cukup tinggi, tapi makin tinggi itu tentu makin baik, sehingga angka kejadian sakitnya itu mungkin makin kurang. Ya, jadi pemerintah memberikan suatu layanan yang ekstra. Kebiasaannya kan kita kalau lebaran atau ini ada pada mudik, itu supaya aman, jadi pemerintah memberikan vaksinasi gratis supaya aman. Dalam penelitian saya itu ya, dalam 2 kali pemberian vaksin, itu setelah 3 bulan pemberian vaksin, 2 kali vaksinasi Sinovac, kan sebagian besar di Indonesia itu 1-2-nya dengan Sinovac. Itu 3 bulan setelah pemberian vaksin Sinovac, itu angka kadar antibodinya itu menurun. Ya. Setelah 6 bulan itu menurun sekali, sehingga perlu di booster. Ya, itu ya. Nah, dengan tingginya antibodi, nah itu kalau seandainya ringan biasanya seperti itu. Kalau kadar antibodinya itu ada tinggi, kalau toh seandainya sakit, itu sakitnya ringan, gitu ya. Itu maksudnya pemerintah. Jadi dengan pemberian vaksinasi booster ketiga, itu akan mengurangi kejadian sakit, walaupun tadinya dia itu udah punya antibodi. Jadi maksud pemerintah itu baik melindungi masyarakatnya supaya tidak kena penyakit COVID seperti itu. Barangkali itu Bu, Prof. Kusnandi. Pak dari TVN. Saat ini kan sudah tercapai herd immunity 70-90%. Jika tetap tidak di booster, hanya mengandalkan 2 kali vaksin saja, apakah ada efek lain? Ada bahayanya, Prof? Jadi dengan vaksinasi saja dengan antibodi yang seperti itu tidak menjamin dia tidak kena penyakit. Karena untuk kena penyakit itu ada beberapa macam. Belah virus yang masuk, kedua kadar antibodi kita, daya tahan kita sendiri, ya. Jadi kalau umpamanya daya tahan tubuh kita tinggi, antibodi kita tinggi, ya itu kita tidak kena penyakit, ya. Tapi kadang-kadang untuk orang-orang tertentu itu masih bisa kena penyakit, ya. Itu masih bisa kena penyakit. Nah, dengan adanya vaksinasi, kalau kena penyakit dia penyakitnya itu jadi ringan, nggak berat, seperti itu. Jadi maksud pemerintah, kalau toh seandainya kena penyakit, dia itu sakitnya ringan. Itu barangkali maksud pemerintah. Dan sekali lagi vaksin ini gratis, nggak bayar gitu loh.
Jadi itu hanya jaga-jaga supaya penduduk kita itu aman sebetulnya. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan Demikian, kembali terima perbincangan kasih. kita. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita, Prof dan juga Ibu Siti Fadila Lastari. Tapi kita harus jeda terlebih dulu sejenak. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Sebelum ke Dr. Siti Fadila Supari, saya ingin kembali ke Prof Kus. Prof, sampai sejauh ini datanya sudah berapa banyak sih sebetulnya orang yang mendapatkan booster? Jadi sampai tanggal 22 Maret ya, pukul 18 gitu ya. Masyarakat rentan dan umum vaksinasi dosis pertama itu 110 juta lebih, kurang lebih 78,57%. Itu vaksinasi dosis pertama. Dosis kedua itu 61,65% atau 87 juta. Vaksinasi dosis ketiga itu hanya 11 juta atau 8,46%. Itu untuk masyarakat rentan dan umum. Kalau lanjut usia itu lebih sedikit lagi. Vaksinasi dosis pertama itu 16 juta, vaksinasi kedua itu 12 juta, vaksinasi dosis ketiga itu 1,9 juta. Itu untuk jumlahnya ya yang diimunisasi. Kemudian kelompok 12-17 tahun, vaksinasi dosis pertama itu 24 juta 900 dan vaksinasi dosis kedua itu 78%, kurang lebih 20 juta. Nah itu, jadi memang masih ada dari penduduk kita yang belum mendapat vaksin secara lengkap. Nah untuk melindungi itu ya memang itu pemerintah maksudnya diberikan vaksinasi dosis ketiga gitu loh ya. Memang aturannya memang ada booster di mana-mana ya, kita suntikan 1-2 itu yang primer, kemudian selanjutnya yang ketiga adalah booster. Itu jadi kita ada 3 kali penyuntikan. Demikian Ibu, Bapak. Berarti Prof Kusnandi setelah disalurkan vaksin booster ini kepada seluruh masyarakat yang akan mudik, paling tidak ada jaminan bahwa bisa menekan laju penularan COVID-19. Jadi maksudnya booster itu kan akan meningkatkan kadar antibodi. Saya katakan tadi bahwa 3 bulan setelah suntikan kedua, ya jadi ya, itu kadar antibodi menurun dan sangat menurun setelah 6 bulan. Makanya saya dulu itu setelah saya melakukan uji klinis, saya lapor ke Bio Farma bahwa sebetulnya itu boosternya 6 bulan atau penyuntikannya itu untuk vaksin Sinovac. Kita kan sebagian besar Sinovac pada waktu itu harus 3 kali gitu loh. Demikian Bapak Ibu. Baik, nah sekarang saya ingin ke Dokter Siti. Dokter, ini dibilang butuh loh ternyata vaksin ini. Kalau menurut dokter yang bilang nggak butuh itu kenapa? Apa alasannya dok? Begini. WHO juga pernah mengatakan bahwa booster itu tidak perlu. Lebih baik booster itu dosisnya dan ini diberikan pada negara-negara yang miskin. Pada waktu itu WHO jelas mengatakan begitu. Di Inggris yang terkena Omikron itu justru yang sudah di booster. Dan sekarang saya tanyakan, mana ada bukti bahwa booster kalau sudah di booster itu kemudian tidak akan sakit, tidak akan tertular atau tidak akan menularkan, nggak ada bukti. Booster itu sebetulnya kalau kita sudah diberikan suntikan vaksin Sinovac misalnya, Sinovac kan dari virus yang dimatikan, maka sel memori itu sudah merekam. Walaupun 6 bulan, 6 bulan itu mungkin antibodinya merendah, tapi sel memorinya sudah siap untuk membuat antibodi baru pada saat ada virus baru yang masuk gitu, virus baru yang sejenis yang masuk. Contohnya misalkan kita divaksin cacar kan cuma sekali seumur hidup. Nah sebetulnya booster itu sebetulnya menurut saya tidak menjamin seseorang tidak akan tertular dan tidak menularkan. Kita tidak perlu takut ketularan. Kita sudah siap, pemerintah sudah siap dengan obat-obatan yang ada di rumah sakit dan sebagainya.
Walaupun kalau Prof tadi bilang ini adalah kebaikan dari pemerintah karena tidak bayar, tapi bukan hanya bayarnya Prof, kebebasan manusia di dalam menghadapi masa hari-hari yang sangat diagungkan itu terganggu Prof. Dan ini mbok ya masyarakat itu disenangkan atau dibikin happy, itu imunitasnya naik Prof. Daripada dibikin stres harus di booster. Betul. Nah itu pemerintah menurut saya ini Menteri Kesehatan sudah optimis banget begitu. Mungkin ini pemikiran saya. Mungkin pemerintah sudah terlanjur membeli vaksin dengan APBN. Lah, nanti kalau sisa gimana? Dikirainnya korupsi misalkan. Nah, untuk menghindari itu pemerintah kan bisa membuat perpu bahwa itu memang tidak digunakan misalkan begitu, atau birokrasi keuangannya dibenerin supaya tidak dituduh yang macam-macam. Jadi maksud saya jalan keluarnya itu birokrasi keuangannya yang dibenerin. Tapi kalau maksud hati pemerintah untuk membuat rakyatnya lebih sehat dan lebih aman dari COVID, berikanlah happiness pada rakyat dalam menyambut hari rayanya yang mereka agungkan. Terima kasih banyak Ibu Siti Fadila Supari dan juga Prof. Kusnandi Rusmil sudah bergabung di Kabar Petang.